Selamat pagi, saudaraku sekalian dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita pastinya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat surah hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam suatu perumpamaan bagaimana seorang petani misalnya, di musim tanam padi, para petani selalu mempersiapkan benih untuk ditaburkan di sawah atau ladangnya. Padahal benih-benih itu mungkin akan dimakan burung atau dirusak oleh hewan yang lain. Bisa saja banjir datang atau tanah longsor menimbunnya, atau rusak karena hama. Tidak ada jaminan bahwa ia akan berhasil, tetapi dengan segala kemungkinan itu, sang petani tetap saja menabur, tentu dengan harapan kelak menuai hasilnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hati yang baik, seperti tanah yang subur dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam Injil Lukas 8 ayat 4-15 hari ini, perumpamaan tentang seorang penabur mengajarkan kepada kita perihal tipe hati manusia yang bermacam-macam
dalam merespon firman Tuhan yang mereka dengar. Tipe manusia itu adalah yang pertama, hati seperti tanah di pinggir jalan. Yang kedua adalah hati seperti tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, hati seperti semak duri. Dan yang keempat, hati seperti tanah yang baik. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita simak maksud dari perumpamaan pada hari ini. Arti perumpamaan benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarkannya, kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan pada masa pencobaan mereka murtad. Tanah yang tipis melambangkan mereka yang menerima firman tetapi tidak pernah memahaminya secara mendalam dan tidak menyadari konsekuensi-konsekuensinya. Karena itu ia mundur dan jatuh ketika topan pencobaan itu datang. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan yang lain yang dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tanah yang beronak duri bersemak duri melambangkan mereka yang hidupnya begitu sibuk, sangat sibuk, terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup, sehingga ketika firman itu datang dan ditabur tidak mendapat tempat yang layak dalam hati, sehingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tanah yang baik itu melambangkan hati yang baik dan pendengaran yang baik. Mereka ini melakukan 3 hal kebaikan. Yang pertama adalah mereka akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, mereka akan mencamkan apa yang didengarnya itu, memikirkannya dengan mendalam sampai menemukan maknanya bagi mereka. Yang ketiga, mereka berbuat atas dasar firman Tuhan yang mereka dengar itu. Mereka menerjemahkan apa yang didengar dalam perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah yang baik. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, perumpamaan tersebut sangat baik bagi kita sebagai untuk pemicu dan juga untuk mawas diri terkait dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah iman kita termasuk sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan dimakan burung-burung sampai habis, ataukah iman kita masuk dalam kategori sebagian benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering? Atau apakah termasuk bagian benih yang jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh menghimpitnya lalu mati? Ataukah kita masuk dalam kategori sebagai benih yang jatuh di tanah yang baik lalu tumbuh subur dan berbuah 100 kali lipat? Kita percaya akan kuasa benih rohani, yaitu akan firman Tuhan. Kita perlu berlatih untuk menyampaikannya dengan sederhana dan mudah dimengerti, serta relevan dengan kehidupan pendengarnya. Tapi kita sungguh memerlukan campur tangan Allah untuk membuatnya bisa bertumbuh
dan berbuah dalam hidup kita. Untuk itu biarkanlah hati kita seperti tanah yang baik, yang melambangkan hati yang baik dan pendengaran yang baik, sehingga setiap firman yang kita dengar dan kita pelajari tersimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah yang baik dalam ketekunan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau menyadarkan kami semua. Ajarilah kami dan tuntunlah kami agar kami bisa menjadi tanah yang baik, sehingga firman-Mu sungguh bertumbuh dalam hidup kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang berlimpah, buah kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.